Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berita 5 kembali hadir dengan berbagai informasi Pati dan sekitarnya menemani aktivitas Anda malam hari ini 28 Maret 2014 bersama saya Mida Fitri. Inilah Berita 5 selengkapnya. Berdasarkan hasil penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pati tahun 2013 yang bertempat di ruang paripurna DPRD Pati Jumat pagi, efisiensi belanja Pemkab Pati capai 185 miliar rupiah. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,92%. Efisiensi belanja pemerintah Kabupaten Pati tahun 2013 hingga 31 Desember tahun lalu mencapai 185 miliar rupiah atau sebesar 10,10% dari total anggaran sebesar 1,8 triliun serta terrealisasi sebesar 1,6 triliun rupiah atau sebesar 89,90%. Sementara itu, pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2013 terrealisasi sebesar 1,706 triliun dari target yang direncanakan sebesar 1,658 triliun atau berhasil mencapai 102,89%. Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPRD dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang mengalami perkembangan positif sebesar 5,92% dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,43%. 1. Mempersiapkan peralatan penanganan bencana. 2. Melaksanakan pemantauan bencana selama 24 jam. 3. Melaksanakan gladi tim SAR. 4. Melaksanakan proses pendataan korban dan evakuasi. 5. Pelestarian sumber daya alam melalui kegiatan-kegiatan konservasi tanah dan air serta rehabilitasi hutan dan lahan. Di akhir laporannya, Bupati Pati Haryanto juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diraih Kabupaten Pati pada 2013. Di antaranya, Adipura kategori kota kecil terbersih untuk ke-6 kalinya, sertifikat standar mutu atau SMM ISO 9001-2 2008. Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2 tahun berturut-turut, penghargaan inovasi perkebunan, Best Practice Paten, Pasar Tradisional Terbersih Nasional, Pin Emas penghargaan utama keberpihakan Pemkab terhadap koperasi dan UMKM, dan peringkat 3 Tim Koordinasi Fungsional Kinerja Terbaik se-Jawa Tengah. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mencoret 1.103 pemilihan yang terdaftar di daftar pemilihan tetap dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pada 9 April mendatang. Pencoretan ini dilakukan KPU Pati dengan berbagai alasan, yakni pemilih telah meninggal dunia, anggota TNI gila, serta pindah domisili. Selain itu, beberapa pemilih ditemukan fiktif. Berdasarkan rapat rekapitulasi KPU Pati dengan PPK dan partai politik peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mencoret 1.103 pemilih dari daftar pemilih tetap. Hal ini dilakukan KPU Pati karena para pemilih tersebut tidak memenuhi syarat untuk ikut memilih dalam pemilu 9 April mendatang. Dari 1.103 pemilih yang dicoret, 554 pemilih laki-laki dan 549 pemilih perempuan. Alasan pencoretan selain meninggal dunia, para pemilih tersebut ada yang telah pindah domisili, anggota TNI, serta beberapa pemilih fiktif. Komisioner KPU Pati Ahmad Jukari mengatakan berdasarkan rapat rekapitulasi pada 19 Maret, KPU Pati mencoret 1.103 pemilih dari daftar pemilih tetap. Pencoretan tersebut dilakukan karena pemilih meninggal dunia, anggota TNI, sakit jiwa, serta pemilih fiktif. Sehingga dengan dicoretnya pemilih tersebut mengurangi DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebanyak 1.103 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014.
Berdasarkan rapat rekapitulasi penyempurnaan daftar pemilih tetap, KPU Pati menetapkan jumlah total DPT di Pati yakni 1.022.345 pemilih, terdiri dari 501.962 pemilih laki-laki dan 520.383 pemilih perempuan. Sementara untuk TPS di Pati mencapai 2.759 TPS yang tersebar di 401 desa dan 5 kelurahan. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Usia bukan menjadi halangan bagi seseorang untuk meniti karir politiknya. Seperti caleg asal Pati ini, misalnya di usianya yang sudah memasuki 70 tahun, ia masih memberanikan diri maju dalam pemilu legislatif dan bersaing dengan caleg-caleg yang lebih muda. Beginilah keseharian Suharso setiap pagi. Politisi dari Partai Gerindra ini bersiap berangkat ke gedung DPRD Kabupaten Pati untuk menunaikan tugasnya sebagai anggota legislatif. Salah satu ciri khas dari pria berusia 70 tahun ini adalah topi pet yang tak pernah ditinggalkan ketika berangkat menuju kantor wakil rakyat. Sebelum berangkat, pria yang kerap disapa Eyang Harso ini menyempatkan diri bercanda dengan salah satu cucunya. Harso memang sudah tidak muda lagi. Di usianya yang sudah 70 tahun, ia sudah berstatus sebagai kakek dengan 7 orang cucu. Namun, pria asal Pati ini tetap kukuh untuk maju dalam pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten. Pada pemilu ini merupakan yang kedua diikuti olehnya yang maju dari Dapil Pati 4, meliputi Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong, dan Gabus. Ada beberapa alasan mengapa Harso kembali maju dalam pemilu legislatif. Ia punya pengalaman yang lebih sebagai legislator karena usianya yang sudah tua, kendati harus bersaing dengan caleg yang jauh lebih muda darinya, namun ia tetap optimis dapat mendulang suara dan kembali terpilih. Saya pribadi bukan merupakan kompetitor, karena saya nilai siapapun yang muncul di permukaan dalam Berang Bintang 9 April 2014 itu, yang penting mereka itu pantas dikedepankan, artinya bisa mewarnai dewan dan tahu tupoksinya. Dalam pencalonannya ini pun Harso mengaku tidak memiliki modal yang banyak. Berbekal pengalaman yang didapatkan olehnya, ia berharap dapat menjadi modal berharga bersaing dengan caleg-caleg lain yang usianya jauh lebih muda darinya. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Kelangkaan pupuk jenis urea di wilayah Pati semakin meluas. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5. Kelangkaan pupuk jenis urea di wilayah Kabupaten Pati semakin meluas. Jika sebelumnya hanya di sebagian wilayah Kecamatan Gabus, kali ini para petani di wilayah Kecamatan Jakenan dan Winong juga merasakan hal serupa. Padahal mereka saat ini benar-benar sedang membutuhkan. Keresahan petani terkait kelangkaan pupuk jenis urea di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pati masih terus terjadi seperti di Kecamatan Jakenan dan juga Kecamatan Winong. Kelangkaan pupuk jenis urea telah terjadi sepekan terakhir. Petani mengaku tidak tahu menahu penyebab kelangkaan pupuk jenis urea tersebut. Mereka mengaku saat petani mencari pupuk tidak tersedia di agen pupuk yang biasanya menjual pupuk. Jakiman misalnya, salah satu petani asal Tambah Mulyo Jakenan mengatakan dirinya merasa susah karena ketersediaan pupuk jenis urea tidak ada. Sudah berkali-kali dirinya mendatangi agen penjual pupuk, namun hasilnya tetap tidak ada. Ya mbah ngal-ngal itu kok gak ono, aku mau ya bar sadang ora ono. Terus nggone pengkol ya ora ono, nembatur ora. Meski terbilang langka, harga pupuk tidak mengalami kenaikan. Harga pupuk jenis urea Rp90.000, Ponska Rp115.000, ZA Rp75.000. Petani berharap supaya kelangkaan pupuk segera teratasi, sehingga saat musim tanam padi seperti saat ini tidak terjadi kelangkaan pupuk lagi. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, musim tanam tiba, penjual bibit padi kembali menjamur di pinggir jalan. Wilayah Kecamatan Winong, mereka memanfaatkan kebutuhan para petani yang ingin membeli kebutuhan bibit dengan jumlah sedikit hanya untuk tambal sulam. Menjamurnya kembali penjual bibit padi seiring dengan musim tanam padi yang saat ini dilakukan oleh para petani. Seperti yang ada di Kecamatan Winong, penjualan bibit padi ada di beberapa titik seperti di Desa Pulau Rejo, Desa Bumi Harjo, Desa Winong, dan Desa Minto Rahayu. Aktivitas tersebut dimulai awal Maret lalu. Seperti Hartono, salah satu pedagang bibit asal Tanjung Anom Gabus mengatakan, sejak awal Maret dirinya menjual bibit padi di pinggir jalan raya. Bibit yang tersedia yakni jenis Jerang dan 64. Per ikatnya dijual dengan harga Rp2.500 dan Rp2.000, tergantung besar ikatannya. Usia bibit padi berkisar antara 25 hingga 27 hari. 2.500, yang banyak dikasih ikatan kecil 2.000, Mbak. Oh gitu. Itu jenis apa itu? Oh, jenis Jerang sama 64. 64. Rata-rata dalam sehari penjualan bibit padi berkisar 800 hingga 1.000 ikat. Namun tidak jarang mereka mengalami kendala seperti dalam sehari bibit padi tidak habis dijual, maka akan kering sehingga tidak dapat dijual kembali. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai Dahlan Iskan mendukung 9 komisi DPR akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di program Berita 5.